Dan saya yakin setiap kekurangan yang Allah berikan kepada anak kita pasti ada kelebihannya. Contohnya tadi, ibu dikasih anak jenius, IQ-nya 140. Kalau di sekolah dia juara 1 terus, tapi ternyata pemalas, nggak mau bantu orang tua. Tapi ibu dikasih anak yang IQ-nya pas-pasan, tetapi ternyata dia rajin membantu ibunya. Ada lebih, ada kurang. Ketika anak ibu umpamanya disabilitas tadi, ketika dia tidak memiliki, bisa melihat, tak bisa mendengar umpamanya, tapi Allah berikan dia kemerduan suara. Betapa banyak tunanetra yang qori dan qoriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Ketua dan pengurus Majelis Taklim Masjid Baitul Amal serta ibu-ibu para anggota Majelis Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang yang penuh barokah ini kembali Allah pertemukan kita di rumahnya yang mulia ini. Semoga kehadiran kita, langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini senantiasa dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Baiklah, pada bulan yang lalu kita telah membahas tentang peran ibu berkenaan dengan ibadah dan akidah dan ibadah ya. Hari ini kita akan sambung, yakni peran seorang ibu dalam membentuk akhlak dan kecerdasan emosional anak. Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam kajian parenting kita pada siang yang berbahagia ini tidak lain dan tidak bukan adalah menuntut kita untuk menjadi seorang ibu yang baik, menjadi ibu yang cerdas, dan menjadi ibu yang solehah bagi anak-anak kita. Maka oleh karena itu, yang menjadi dasar kajian kita juga pada siang yang berbahagia ini adalah surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Dari ayat yang kita bacakan tadi jelas bagi kita ada sebuah tanggung jawab di pundak kita setelah kita dikarenai putra dan putri. Dan anak-anak itu bisa menjadi fitnah bagi kita dan bisa juga menjadi aset bagi kita. Maka jikalau kita ingin menjadikan anak-anak kita itu aset bagi kita, yang kelak akan mendoakan kita sekalipun kita sudah tiada, maka ciptakanlah
wujudkanlah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kesemuanya itu tidak terlepas dari yang pertama baik akhlaknya, yang kedua sehat, mampu dan memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Ibu-ibu yang saya muliakan, oleh karena itu ada upaya di antara kita. Karena di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Wa rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyyah. Wal mar'atu ra'iyatihi fi baitihi zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyyatiha. Setiap kamu itu adalah pemimpin di dalam rumah tanggamu, dan kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu juga suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan dia juga akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu juga seorang istri, seorang perempuan adalah pengurus dalam rumah tangganya dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jika kita memiliki putra 2 orang, maka yang 2 itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ibu, hari ini kita tidak hanya dituntut untuk mampu memiliki anak, tapi kita harus mampu mendidik putra dan putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Lalu hari ini kita akan fokuskan kajian kita pada peran kita dalam membentuk akhlak bagi anak-anak kita. Ibu-ibu yang saya muliakan, berbicara kita tentang akhlak, maka akan terngiang oleh pikiran kita yang berkenaan dengan adab atau kebiasaan atau tingkah laku sehari-hari dari anak-anak kita. Maka oleh karena itu ibu yang saya muliakan, apa dan bagaimana peran ibu terhadap putra-putrinya? Yang pertama adalah bagaimana menanamkan adab yang baik pada anak dalam sebuah keluarga. Adab itu mulai dari adab mau tidur, adab mau makan, mau tidur dan bangun tidur, mau makan dan sesudah makan, masuk masjid dan keluar masjid, ya kan? Semuanya itu ada adabnya. Adab makan ini terutama sangat penting kita tanamkan. Adab terhadap orang tua. Hari ini kan kita lihat banyak anak-anak kita yang tak lagi punya akhlak terhadap ayah dan bundanya. Banyak anak-anak kita hari ini tidak menghormati ayah dan bundanya dan tidak menghargai ayah dan bundanya. Sudah tahu ayahnya bekerja pas-pasan, ibunya juga bekerja pas-pasan, tapi permintaannya selangit. Ini berarti kan orang anak yang enggak mengerti dan yang tak bisa menghormati orang tua. Bagaimana adab anak kita terhadap neneknya? Ibu kemarin lihat Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ketika nenek-nenek sama datuknya berkumpul di rumah kita, apa yang dilakukan oleh anak kita? Sibuk dengan main handphonenya masing-masing. Bertanya pun tidak dia neneknya datang. Nek, kapan nenek datang? Nenek sehat? Mungkin tak semua anak kita yang melakukan hal demikian. Ini mengapa? Karena sudah lunturnya adab anak terhadap orang tuanya. Ini ibu yang menjadi tantangan kita. Karena anak kita ini produksinya tidak sama dengan kita dulu. Kita diproduksikan tahun 70-an. Itu masih masa zaman kolonial, ya. Tapi hari ini anak kita diproduksi tahun 80 tahun ke atas. 80 itu sudah milenial. Anak-anak kita sudah sibuk dengan gadgetnya.
Apalagi hari ini anak-anak kita sangat terfokus dengan gadgetnya, alasan belajar. Nah, kan hari ini kan ada dapat pula dia alasannya tuh, kan ada tugas mah. Udahlah nak main handphonenya, nanti rusak matanya, ada tugas mah. Nah, udah dapat pula dia alasan. Sekarang hari ini ibu semakin ditipunya, semakin terkecoh kita dengan tingkah laku anak kita. Maka oleh karena itu ibunda, semakin anak kita seperti itu, semakin nampakkanlah peran kita sebagai seorang ibunya. Yang bagaimana seharusnya kita harus mendampinginya dimanapun mereka itu berada. Jadi ibu jangan percaya amat dengan anak kita yang belajar tadi daring ya. Nah, ibu harus kontrol itu. Ya. Dia 5 menit cuma belajarnya tuh Bu. Tapi 27 menitnya kalau yang masih kecil dia nonton game lagi dia. Film Cinderella lagi dicarinya. Kalau yang udah agak besar sedikit, udah pandai dia mencari-cari yang lain, itu sudah banyak pula yang ditontonnya. Kalau udah SMP dia, itu dia tak perlu lagi mama kawal saya pandainya mengerjakan tugas nih. Itu akal-akalnya tuh Bu. Ya, jadi ibu jangan pernah melepaskan pendampingan kepada putra-putri kita selama mereka itu bersama gadgetnya. Karena apa ibu? Kadang-kadang rusaknya adab anak kita, rusaknya akhlak anak kita itu juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang melalui alat komunikasi. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, maka di sini pentingnya kita mengajarkan adab sopan santun. Nah, kalau lewat di depan orang, kamu harus tundukkan kepalamu. Apalagi kita orang Jawa ya Bu. Kalau orang Jawa itu memang berjalan lutut kan. Nah, kalau di depan orang itu kita nggak boleh negakkan kepala. Kita harus menundukkan kepala. Bahkan kita harus menyebutkan dengan menunjukkan penghormatan kita kepada orang yang ada di sekeliling kita. Ini adab. Juga kita punya adat istiadat. Ketika ada orang tua yang lebih tua di situ, maka yang muda wajib menghormatinya. Begitu juga bukan berarti yang muda tidak dihargai, tapi yang tua dihormati, yang muda disayangi dan dihargai. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak kita sedini mungkin. Karena tunjuk ajar itu Bu penting. Menurut saya sangat penting ibu. Dulu ketika kita masih kecil, ketika orang tua kita melarang kita untuk pergi keluar rumah, cukup pakai telunjuk. Bu, Anda ada orang Melayu di sini. Orang Melayu dulu begitu, kalau maknya ya kan? Itu masuk tuh Bu, suruh masuk. Maka kita tidak ada menentang sedikit pun, masuk. Begitu patuhnya kita dengan tunjuknya orang tua kita. Tapi hari ini menurut saya atau menurut kita semua atau ibu-ibu lah yang merasakan masih mempan tunjuk ibu tuh. Bu, masih berlaku nggak tunjuk ibu tuh? Enggak lagi Bu, karena hari ini anak kita sebut dengan anak milenial yang dia harus kita bertindak. Sama dengan kemarin kita mengajarkan tentang sholat. Mempankah anak kita hanya disuruh sholat? Sholat, enggak mempan. Tapi ayo nak kita sholat. Nih anak kita hari ini Bu. Tidak bisa hanya disuruh pakai telunjuk. Nah, akan tetapi tunjuk ajar yang diberikan oleh ayah dan ibu kepada seorang anaknya itu nanti akan berbekas dan itu akan menjadi modal utama kehidupan dia untuk di masa yang akan datang. Anak siapa yang sopan itu? Ya anak ibu itu.
Karena memang karakter sudah diajarkan dari rumah. Nah, ini pentingnya menanamkan adab, ya Bu. Adab masuk masjid nak, begini, masuk baca doa dulu, dahulukan kaki kanan. Wah, kan begitu kita mengajarkannya. Setelah dalam masjid nak duduk dengan rapi, tidak boleh berlari-lari. Kalaulah seluruh ibu menanamkan itu kepada anak kita, saya yakin tak ada orang anak-anak itu lari-lari dalam masjid. Cuma kadang-kadang kan 3 orang 4 orang yang maju. Yang lain tuh dibiokannya anaknya kan. Anak saya ini lagi merdeka belajar, Bu. Hari ini kan ada namanya merdeka belajar. Dibiarin gitu ya. Nah, tentu dibiarkan itu ada batas-batas yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, menanamkan kejujuran kepada anak dalam sebuah keluarga. Itu penting, Bu. Saya ingin bercerita tentang hari ini. Hari ini betapa banyak orang tua yang mengajarkan kebohongan kepada anaknya. Tugas dijemput ke sekolah, lalu mamaknya yang mengerjakan tugasnya, lalu besok diantarkan lagi ke sekolah, dapat anaklah nilai 100. Guru-gurunya senang, tapi sangat kecewa karena itu dikerjakan oleh ibunya. Kira-kira menurut ibu tuh ngajarin anak jujur apa bohong? Bu, jujur apa bohong? Kan tanpa kita sadari kita sudah mengajarkan kebohongan. Sekarang seharusnya ketika tugas sudah diberikan oleh ibu guru, baik pun ada yang luring ya, ada yang daring ya, itu seharusnya yang mengerjakan itu kan anak. Ibu mendampingi, bukan ibu yang mengerjakan. Tapi hari ini coba ibu lihat, kami yang merasakan guru itu yang mengerjakan kebanyakan adalah ibunya. Sehingga banyak ibu-ibu ini nak pergi arisan, nak pergi wirid, nak pergi ngaji, ngapa ngerjain tugas anaknya? Cobalah kalau 12 anaknya macam mana nak keluar. Ini kalau anaknya 2 masih bisa lah ngerjain, sebelum masak dikerjakan. Kalau 12 anaknya, dia ngerjakan semua. Tentu nanti dia tidak akan bisa keluar rumah lagi. Nah, tak bisa lagi pergi wirid, tak bisa lagi pergi ngaji, ya Bu. Nah, ini adalah salah satu tindakan kita yang salah, yang mengajarkan kebohongan kepada anak-anak kita. Sementara kita dituntut untuk menanamkan akhlak yang baik dengan induknya adalah jujur. Coba bagaimana Rasulullah SAW ketika kejujurannya diuji. Ya Bu, ada 2 orang yang datang menghadapi beliau ketika mengembala kambing. Orang itu bertanya, bisakah aku membeli kambingmu? Waktu itu dijawab, ini bukan punyaku tapi punya tuanku. Kalau bapak mau beli kambing, silakanlah hubungi tuan kami. Kan kambingmu kan banyak. Kalaupun diambil 2 ekor, itu nggak akan ketahuan hilangnya. Lalu, apa kata beliau? Memang tuanku tidak melihat, tapi Allah melihat. Nah, ini kan bentuk kejujuran seorang anak yang masih kecil, ditanamkan mulai dari sejak dini, sehingga itu nanti akan berbekas sampai dia menjadi dewasa. Hari ini ibu sudah payah mencari orang jujur. Karena apa? Kalau jujur pun hari ini nanti akan tercekik dia, tak bisa dipakai orang. Kau jujur banget, tak usah diajak-ajak lagi. Hari ini kan itu yang terjadi, ibu. Maka oleh karena itu, kejujuran itu apapun yang akan dihadapinya, katakanlah yang benar itu walaupun sakit. Nah, ini jujur. Maka ketika kejujuran itu sudah tertanam pada diri anak kita, dan kelak dia akan menjadi seorang pribadi yang jujur, yang baik, dan yang amanah.
Kemudian yang ketiga, mengajarkan anak dalam menjaga rahasia. Berarti dia menanamkan sikap amanah. Nah, tadi kan awalnya kejujuran. Jujur itu kan induk daripada akhlak. Sudah jujur, ikhlas, sabar. Nah, itu dia saudara-saudaraan tuh. Bu ya. Kalau dia sudah jujur, dia pasti akan ikhlas. Kalau dia sudah ikhlas, dia akan menjadi anak yang sabar. Nah, ini pentingnya kita menanamkan kejujuran itu. Maka ketika dia sudah jujur, sudah ikhlas rela berkorban, maka dia akan menjadi hamba atau orang-orang yang amanah. Hari ini ibu payah mencari yang amanah itu. Kalau musim kampanye dulu, semuanya. Tapi hari ini payah nak diambil satu pun, amanah pun tak terasa sama kita. Ya Bu ya. Ini bentuk amanah. Amanah itu dipercaya. Contoh kecil saja ibu. Nih kalau kondisi sekolah normal, ibu kan titipkan uang tabungan. Ya. Nah, ini 2.000 harus kamu tabung. Kan tak ibu lagi yang ngantar ke sekolah kan? Tapi cukup dipercayakan kepada anak-anak. Ini setiap hari Umi kasih uang 2.000 kah 5.000 kah untuk ditabung. Nah, nanti kan bukunya kan pulang lagi tuh. Ibu cek. Oh, ternyata anakku amanah. Tapi kalau dah sepekan, kok tak ada bertulis-tulis. Awak ngasih duit juga 2.000, 3.000, 4.000, tapi tak ada bertulis sama bu gurunya. Telepon lagi bu guru, Bu, apakah si Andi nggak nabung ya? Saya nggak ada nama. Kemana uangnya? Mampir kiranya ke warnet. Berarti anak tidak amanah. Nah, jadi ibu bisa kita tes. Tetapi bagaimana ketika itu dapat menjadi hasil bagi kita? Insya Allah ibu, kemanapun anak ibu antarkan pendidikan lanjutannya. Mau ke Jogja ibu sekolahkan, mau ke Jakarta ibu antarkan, bahkan ke luar negeri pun ibu sekolahkan. Karena dia menjadi orang amanah, dia bisa menjaga dirinya, bisa menjaga kehormatan dirinya, dan bisa menjaga marwah keluarganya. Itu namanya anak yang amanah. Nah, kalau hari ini kan banyak kita yang ragu, di anak perempuan lagi nak usah jauh-jauh, karena kita ragu. Karena banyak anak-anak kita nggak amanah. Kalau mama yang nggak di rumah, dia dah hilang. Ayahnya nggak melarang, dia sudah pergi. Nah, tapi hari ini ketika amanah itu kita tanamkan dan dia diandalkan dalam sebuah rumah itu, maka dia akan menjadi dihargai. Oh, kamu adalah anak yang amanah. Makanya ibu, jiwa kepemimpinan seorang anak itu sudah terlihat dari mulai kecil. Ya, bisa dia menjaga dirinya, bisa menjaga adik-adiknya, dan juga bisa melindungi keluarganya. Kemudian mendidik anak itu untuk menjauhi sifat iri dan dengki. Hari ini betapa banyak orang yang ingin menjatuhkan orang lain demi kedudukan sendiri. Bahkan ada yang tega mijak, dipijaknya kaki kepala kawan demi dia tegak sendiri. Hari ini banyak bu, ingin jadi apa dia? Itu nanti kan main atas dia dulu, kan. Setelah dia dapat, akhirnya nanti yang di bawah itu dipijak-pijaknya. Kadang-kadang ibu itu tadi rela dan mau menghancurkan orang lain demi egonya sendiri. Ini apa nih? Ini karena ada penyakit hati. Maka hati itu adalah segumpal darah yang apabila dia baik maka baik seluruhnya, dan apabila dia buruk maka buruk semuanya. Inilah iri dan dengki.
Sama dengan kita ini Bu, kalau kita memiliki iri dan dengki, oh kalau orang merehab rumah dia sakit kepala. Orang yang beli mobil dia yang stroke. Nah, itu tanda penyakit hati. Dah apa namanya tuh, ibaratkan penyakitnya tuh sudah sudah berulat. Karena apa? Karena dia tidak senang melihat orang dan senang melihat orang susah. Itu makanya kita bilang SMS. Maka ibu harus kita tanamkan. Kan kita sudah bisa lihat perkembangan anak kita mulai kecil. 4 dia adik-beradik. Nanti umpamanya goreng ayam itu ada 4 potong. Tapi dah ibu bagi satu-satu, ada satu orang itu dia akan berusaha untuk ngambil punya saudaranya. Atau kalau ibu ngasih lebih kepada saudaranya yang lain, timbul sakit hatinya. Ada enggak anak-anak kita seperti itu? Kadang-kadang ibu kasih beli mainan, enggak sama mainannya, maka dia pun mulai terjadi kecemburuan sosial. Itu cikal bakal iri dengki. Itu nanti kalau setelah mama belikan jilbab untuk si kecil ini, tuh yang besar tuh mulutnya tuh. Ngapa kau? Mama belikan adik jilbab, kakak adik belikan. Itu kan tanda-tanda iri dan dengki. Sudah nampak itu mulai kecil. Kalau ada bibit-bibit seperti itu, ibu harus berusaha mendidik anak kita untuk menghindarkan penyakit hati itu, Bu. Sekalipun dengan saudaranya. Hari ini kan banyak orang adik-beradik berkelahi itu kan karena iri dan dengki. Kadang-kadang hanya sebatas harta warisan. Kadang-kadang orang tua ada memang yang pilih kasih ya Bu. Nah, terjadi kecemburuan sosial, berbeda status sosial. Kakak lebih kaya dari kita, irinya minta ampun. Nah, itu cikal bakalnya memang sudah ada sejak kecil. Karena tidak dididik dengan baik oleh ayah dan bundanya, maka sifat iri dan dengki itu melekat sampai dia menjadi dewasa. Nah, ini ibu berkenaan dengan akhlak. Kemudian kita harus menanamkan metode Rasulullah dalam menanamkan akhlak. Nah, kita ingin bercerita sedikit tentang bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemaaf. Nah, ini kan contoh kecil ya Bu ya. Dulu kita sedang ngaji tentang pemaaf ya. Kadang-kadang kita difitnah ya Bu. Kadang-kadang kita diadu domba, apalagi dalam berorganisasi seperti ini. Kalau ada orang yang tak senang, itu mulai yang satu dihasutnya, yang satu lagi dihasutnya. Akhirnya yang kadang-kadang ada yang gak sabar, tersampaikanlah olehnya. Akhirnya meledaklah dia. Ketika itu terjadi, maka apa yang banyak diantaranya terjadi permusuhan. Ngapa kamu nggak pergi ngaji lagi? Karena di situ sudah ada orang yang membenci diriku. Yang memaafkan belum lagi tuh, ya. Sebelum ngaji halal bihalal kemarin lah, ya. Kalau sekarang udah ngaji semuanya nih, ya Bu, sudah bisa memaafkan. Nah, bagaimana Rasulullah SAW setiap hari dilemparin kotoran. Setiap hari dilemparin. Kalau Rasulullah mau berangkat salat subuh dilemparin. Setiap hari dilemparin. Pada suatu ketika nggak ada lagi lemparan itu. Kata Rasulullah, tumben tak ada yang melempar lagi. Maka ditanya oleh Rasulullah, mengapa saya tak dilempar lagi kotoran hari ini ya? Ternyata yang tukang lempar sudah sakit. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Berdendamkah dia? Melawankah dia? Ternyata tidak.
Maka Rasulullah datang ke rumah orang tersebut, lalu menengok dan mendoakan beliau yang sedang sakit, dan mendoakan supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Bu, memang berat memaafkan orang, tapi Rasulullah bisa melakukan. Mengapa kita tidak bisa melakukannya? Padahal kita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu sudah terdapat suri tauladan yang baik, yang mesti kita contoh dan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana metode Rasulullah itu memaafkan orang, bagaimana metode Rasulullah itu mengajak orang untuk kebaikan, bagaimana metode Rasulullah itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kejujuran, dan mengatakan yang benar itu walaupun sakit. Maka itu harus kita tanamkan kepada putra-putri kita. Dan hari ini Ibu, di samping Ibu sudah memiliki HP yang mungkin harganya paling murah 2 jutaan, ya, Ibu sudah bisa download aplikasi tentang cinta Rasulullah itu, ya. Di situ ada kisah-kisah Rasulullah, ada kisah-kisah para sahabat, kemudian bagaimana kisah-kisah orang menuntut ilmu seperti para ulama, ya, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Maka mereka itu akan cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada para sahabatnya. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, inilah yang mesti kita tanamkan dalam mengajarkan akhlak kepada putra-putri kita. Ibu-ibu yang saya muliakan, kemudian sedikit lagi sebelum kita tanya jawab, berkenaan dengan pembentuk kecerdasan emosional anak kita. Kecerdasan emosional itu apa? Ibu kan memiliki putra ada 4. Pasti karakternya nggak sama, ya Bu. Jangan Ibu pernah menyamain. Ini kadang-kadang kan tengoklah abang kau tuh juara 1, kamu ngapalah nih merah aja kerja rapor kamu nih. Ibu marahin. Padahal Ibu yang saya muliakan, anak kita yang kita lahirkan itu dari rahim yang sama, dari gizi yang mungkin sama, dari ayah juga yang itu juga bapaknya, tapi belum tentu dia akan sama perkembangannya. Kadang-kadang abangnya juara 1 mau juara 1 anaknya. Nggak bisa Ibu. Kadang-kadang Ibu lihat anak Ibu yang 4 itu, 1 periang, 1 pendiam, ya Bu, 1 yang suka ngurung diri di kamar, 1 lagi dia suka membantu Ibu memasak. Ya kan? Beda-beda. Anak kita berbeda-beda karakternya, berbeda-beda kecerdasannya. Ada yang kecerdasannya intelektual, kognitifnya amat tinggi, itu yang ngurung diri di kamar, dia tugasnya hanya baca buku. Cobalah Ibu suruh menyiram bunga, sampai panjang pun mulut Ibu itu akan keluar dari kamar tuh. Betul tidak Bu? Bu? Betul? Tapi ada anak Ibu yang IQ-nya pas-pasan. Rapornya 7 rata-rata. Tapi kalau dapur Ibu kinclong dibuatnya. Ibu rasakan? Ibu rasakan? Ini model-model anak kita. Ada anak kita ini Ibu, dia tidak butuh pujian tapi dia mandiri. Ada anak kita yang sikit-sikit Ibu puji, kalau nggak dipuji dia nggak kerjain lagi. Sehingga Ibu setiap saat, wih pintar anak mama lagi ya Allah. Sekejap-kejap, wih mantap. Sekali saja Ibu lupa berterima kasih, besok dia nggak mau lagi ngerjain. Betul? Nah, inilah tipe-tipe anak kita yang kita lahirkan itu. Maka oleh karena itu dia tidak akan memiliki sifat dan ciri-ciri yang sama.
Terutama tadi bagaimana kita membentuknya memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, oleh karena itu ibu yang saya muliakan, ketika seorang ibu memiliki putra-putri, baik yang sudah besar atau yang sudah remaja maupun yang masih anak-anak balita seperti anak kita hari ini, itu ada beberapa hal yang perlu ibu lakukan dalam menumbuhkan kecerdasan emosionalnya. Yang pertama adalah menciumnya. Menciumnya dan berperilaku kepadanya dengan lemah lembut. Nah, ibu, istri itu kan dituntut memiliki banyak anak, kemudian berlaku lemah lembut. Nah, sudah dibuat anak, kan, dilahirkan dia, kemudian ibu harus berlaku lemah lembut. Maka ketika ibu tidak berlaku lemah lembut, berefek tidak kepada perkembangan kecerdasan emosional anak kita? So pasti. Maka oleh karena itu bagaimana seharusnya seorang ibu? Makanya ibu ketika anak kita mau tidur, jangan lupa ibu cium dia. Ada ibu cium anaknya mau tidur? Ya bu? Ada? Ada. Kok nak semuanya jawab? Kayaknya ada dan enggak ada gitu ya. Kemudian ibu yang saya muliakan, perlakukan dia dengan lemah lembut. Ya. Kalau dia pulang dari sekolah disambut dengan mesra. Jagoan mama sudah pulang. Apa kabar? Dapat nilai 100 tadi nak? Sapaan yang menyentuh kalbunya. Ini kadang-kadang kan mama kan enggak. Yang ditanya tupperware mama, jangan lupa kan tupperware mama, tupperware yang ditanya bu. Ya bu. Betul nak ya, ditanya tupperware mama kan? Nggak ditanya nilainya berapa, kamu ada masalah apa tadi dalam belajar. Kan jarang itu dilakukan oleh orang tua bu. Padahal itulah langkah-langkah menumbuhkan kecerdasan emosional anak kita. Ini kok ditanya tupperware, kotak nasinya, tempat air minumnya, bawa pulang kan, dalam laci kan. Hilang ibu, yang tadi didapatnya di sekolah hilang, yang ditanamkan dari rumah tadi sudah hilang, karena otaknya sudah dihancurin dengan omelan. Kan ibu memang tukang ngomel kan? Ibu, fungsi kita al-ummu madrasatul ula, ibu itu pendidik utama dalam rumah tangga. Itu bukan tukang ngomel, tapi tukang didik, tukang ajar. Itu makanya tadi ada namanya tunjuk ajar dalam rumah. Bukan ngomel nih, kita kalau ngomel, 3 jam mau nih. Makanya anak-anak hari ini, anak-anak milenial kita ini kalau diomelin mau nggak dengar kita? Ansur-ansur dia nyurut ke belakang tuh, ibu tinggal ngomel-ngomel, tinggal ngomelnya tiang aja lagi. Orangnya nggak ada lagi yang diomelin. Betul kan bu? Nah ini yang kita rasakan hari ini. Maka oleh karena itu ibu, trik-trik yang diajarkan oleh Rasulullah dalam mencerdaskan emosional itu adalah ciuman, lemah lembut, dan kasih sayang. Kemudian melakukan pelukan. Ibu kalau mau pergi sekolahnya kan disalam gitu. Disalam mamanya, dicium tangannya, coba mama peluk. Ini batasannya umur berapa ustazah yang dipeluk? Masa SMA dipeluk juga lagi?
SMA dah geli dia kalau ibu peluk, tak mau dia lagi. Ya? Jadi ibu jangan samakan pula, kata ustazah kan disuruh peluk kamu nak. Anaknya dah setinggi gini nengoknya kan. Mau dipeluk tak bisa lagi. Dan dia juga sudah merasa risih. Apalagi anak laki. Mungkin kalau dengan ayahnya anak laki-laki, perempuan dengan ibunya masih mendingan. Tapi ibu memeluk anak laki-laki yang sudah SMA, ya macam Mama Ari memeluk Ari gitu kan. Ada gini-gini mamanya nengok ya. Tentu tidak cocok lagi. Tentu pelukan, kasih sayang, ciuman ketika mereka masih kanak-kanak. Itu yang pertama ya Bu. Itu mesti kita mulai, jangan sampai terlambat. Karena apa? Ketika itu kita tanamkan mulai dari sejak dini, ternyata besok berefeknya ketika sudah dewasa, dia akan hormat kepada ibunya. Ibu, terbayangkah kita 2 tahun kita sapih dia, kita gendong dia, ya, kemudian kita susukan selama 2 tahun. Itu pelukan yang takkan pernah tergantikan oleh siapapun juga. Makanya saya katakan ini mungkin boleh kita survei. Jikalau anak itu kita sapih dengan sempurna selama 2 tahun atau lebih, ya, itu takkan ada anak yang melawan ibunya. Membantah kata-kata pun dia takkan mampu. Hari ini kan anak-anak kita kan banyak nyusu sapi. Makanya banyak yang menentang. Makanya ibu, mari kita kembalikan kodrat kita sebagai seorang ibu. Wajib menyusukan anak itu selama 2 tahun agar pelukan kasih sayang itu terasa membekas pada diri anak kita. Jauh dia merantau Bu, pasti yang teringat siapa? Ibunya. Keluar negeri dia ibu antarkan sekolah. Yang paling sering disapanya ayahnya apa ibunya? Ibunya. Begitu hebatnya ibu. Maka peran ibu di dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak ini nampak akan jelas terlihat. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ibu, ketika seseorang itu memiliki anak, maka saling memberikan hadiah. Hadiah ini mungkin tak bisa kita membelikan yang mahal, minimal ucapan terima kasih. Itu tadi ada anak kita tipe apa namanya? Makasih ya anak sayang. Tapi besok kalau mama nggak terima kasih lagi, nggak mau lagi nolong mama karena mama nggak pernah terima kasih sama saya. Dicatatnya itu ibu. Makanya selalulah engkau saling memberi hadiah. Pamannya ulang tahun anaknya, ya Bu. Walaupun tak bisa kita membeli yang mahal, apa kira-kira hobinya? Ada anak kita hobi menulis, kita kasih dia buku. Ada anak hobi kita melukis, kita kasih dia krayon. Walaupun mungkin harganya cuma 10.000 perak, tapi penghargaan yang kita berikan itu ternyata akan membekas pada dirinya sampai dia menjadi dewasa. Coba ibu bayangkan, ketika seseorang itu memberikan kasih sayang atau saling memberi hadiah tadi kepada anaknya, maka itu ternyata akan dicatat di dalam catatan hidupnya bahwa saling memberi itu sangat bermanfaat. Dia nanti akan lakukan lagi kepada, kalau dia sudah menikah, kepada pasangannya, kepada sahabatnya, kepada temannya. Nah, inilah hebatnya peran seorang ibu. Kemudian memeluk dan mengusap kepalanya. Ya, tadi sudah kita sampaikan juga ibu. Berlaku lemah lembut itu sangat penting buat anak-anak kita. Cobalah dulu guru kita ketika dulu memukul kita, sampai hari ini masih ingat kan? Tangan mana yang kena rotan, tangan mana yang kena pukul, masih ingat wajah guru kita yang memukul itu juga masih ingat bagi kita.
Betih begitulah, saking berpengaruhnya sesuatu yang akan berbekas. Apakah tidak mungkin jika kelembutan yang kita lakukan, jika kasih sayang yang kita lakukan, ketika usapan yang kita lakukan, apakah itu tidak berbekas pada hatinya? Nah, itu tadi Ibu yang membuat hati itu tadi itu karena pelukan dan kasih sayang. Kemudian Ibu yang saya muliakan, yang kemudian selanjutnya adalah menerima anak itu apa adanya. Saya ingin menyampaikan, anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah menitipkan anak, berarti ada tanggung jawab. Dan titipan itu bukanlah semuanya berbentuk emas. Pasti ada yang bentuknya perak dan berlian. Yang ingin saya katakan, tidak semua anak yang Allah berikan kepada kita lengkap dan sempurna. Tapi justru ada yang kekurangan. Itu yang kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus. Banyak di antara kita yang masih malu dengan kehadiran seorang anak yang berkebutuhan khusus ini. Apalagi yang mungkin cacat mental, cacat fisik, tunanetra, tunarungu ya. Padahal hari ini Ibu kita sudah dibantu oleh beberapa usaha pemerintahkah, swastakah, itu sudah ada untuk layanan anak-anak difabel. Ya kan? Seperti disabilitas ini kan seperti ada sekolah TK LB. Ya Bu? SD LB, kemudian SMP LB, kemudian SMA, sampai universitas anak autis pun sudah ada pelayanannya. Jadi kita nggak perlu lagi malu dan menolak apa yang telah Allah berikan. Ibu, ternyata ketika ada seorang ibu yang menolak kehadiran anaknya, kadang-kadang terjadi sebuah pemberontakan dari anak itu sendiri. Maka oleh karena itu, terimalah anak itu apa adanya. Dan saya yakin setiap kekurangan yang Allah berikan kepada anak kita, pasti ada kelebihannya. Contohnya tadi, ibu dikasih anak jenius, IQ-nya 140. Kalau di sekolah dia juara 1 terus, tapi ternyata pemalas, nggak mau bantu orang tua. Tapi ibu dikasih anak yang IQ-nya pas-pasan, tetapi ternyata dia rajin membantu ibunya. Ada lebih, ada kurang. Ketika anak ibu umpamanya disabilitas tadi, ketika dia tidak memiliki, bisa melihat, tak bisa mendengar umpamanya, tapi Allah berikan dia kemerduan suara. Betapa banyak tunanetra yang kori dan koreah. Untuk apa lagi hari ini Ibu kita menutupi segala yang kita sebut aib? Padahal itu tidak aib, titipan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, jadi apapun bentuk atau yang Allah titipkan kepada kita, maka terimalah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian seimbang dan adillah dalam mencintai anak-anak kita. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Ibu. Ibu syaratnya tidak boleh membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan. Hari ini masih ada kita dengar anak perempuan cukup tamat SMA saja. Anak laki-laki boleh sampai kuliah. Itu beda namanya Bu. Kecuali kalau anak kita tidak punya kemampuan lagi. Mak, aku nggak mampu lagi sekolah mak. Itu mungkin boleh. Ya, hari ini kita akan berikan sebuah kebebasan kepada anak kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan tanpa membedakan fasilitasnya. Yang kedua Ibu jangan pernah membedakan kasih sayang.
Nampak anak itu umpamanya kurang, itu sikit-sikit Andi lah. Apa kata si Caca untuk si kakak mana? Paha ayam untuk si Cak si Andi. Kemudian nanti ada lagi kalau makanan enak untuk si Andi. Kakaknya cuma menengok, kalau dapat nanti makan sisanya. Itu ibu akan dicatat sampai mereka itu mati. Makanya kita tak boleh membeda-bedakan kasih sayang. Ibu kita hari ini saking sayangnya kepada kita ibu, digorengnya telur ayam tuh bu. Telur tuh 4, anaknya 8. Itu dikocoknya sampai kembang. Kemudian tambah lagi dengan kelapa bu, biar banyak. Dikasihnya cabai. Kemudian nanti dia belah sama rata. Sehingga kita sudah ragu mau milih yang sebelah mana. Begitu adilnya kasih sayang ibu kita kepada kita. Maka kita kepada anak kita jangan pernah membedakan kasih sayang. Karena itu nanti akan berbekas. Ketika nanti ibunya sudah tua, Kak, bantulah Kak jaga mama. Kan dulu kan sayang sama kamu. Hari ini banyak begitu bu keluhan para orang tua hari ini. Sudah mengakui kesalahan kita sebagai orang tua. Ya tuh Ustazah, kemarin saya waktu dulu memang selalu membeda-bedakan dia dengan abangnya. Makanya hari ini dia tak mau lagi mengurus saya. Kesalahan siapa kira-kira ibu? Kesalahan kita yang dulu membedakan kasih sayang. Dan berlaku adillah. Ya, makanya tadi ibu kita nggak boleh menyamakan otak anak kita yang si A dengan si B. Dan ketika dia memilih sekolah, ibu jangan pernah memaksakan kehendak. Mama kan guru nih, kalian harus jadi guru. Mama nih kan dokter, harus jadi dokter. Enggak bisa bu. Kalau perlu ibu harus uji psikotes anak kita. Di mana bakatnya, di mana dia ingin bersekolah, barulah kita salurkan sesuai dengan kemampuan otaknya. IQ-nya cuma bawah 100, nah ibu masuk pula fakultas kedokteran. Nanti separuh jalan kan kita yang akan. Makanya oleh karena itu ibu jalurkan atau berikan dia pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keinginan daripada anak-anak kita. Ini kadang-kadang kan yang suka jadi korban tuh anak tentara. Bapaknya di tentara, anaknya harus jadi tentara. Kan belum tentu kan? Belum tentu semua anak itu ingin mengikuti seperti bapak atau ibunya. Maka oleh karena itu ibu yang saya muliakan, berlaku adillah, kemudian jangan pernah membedakan kasih sayang agar anak kita tumbuh dengan sehat, memiliki kecerdasan emosional yang bagus, itu tumbuh dari hatinya, maka akan lahir akhlakul karimah yang baik dari seorang anak dan putra putri kita.